Kembali bertemu dengan saya, Gembalare, dan saat ini saya ingin bahas mengenai minyak urapan, saudara ya. Sebuah praktek yang dikerjakan oleh sebuah gereja dan mungkin beberapa gereja yang mereka tidak mengerti begitu ya mengenai masalah minyak urapan. Nah, sebagai landasan bagi kita, mari kita buka dari Keluaran pasal 30 ya. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita. Keluaran 30 ayat 22 hingga 33, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ya. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang harus kudus bagimu ya. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, saudara-saudara, jelas di sini minyak urapan yang dituntut oleh Tuhan atau yang dikehendaki oleh Tuhan kepada Musa untuk dibuat itu terdiri dari 5 unsur, komposisinya 5 ya. Kalau kita baca tadi, di situ ada yang namanya mur ya, mur tetesan 500 sikal, terus juga ada kayu manis ya 250 sikal, terus ada tebu yang baik 500 sikal, ada kayu teja 500 sikal, dan juga zaitun 1 ya. Jadi semuanya jelas begitu. Nah, jadi minyak ini dicampur, lalu setelah dicampur, yang diurapi dengan minyak ini adalah perkakas bait Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Harun dan keturunannya. Perintah dari Tuhan kepada Musa dan juga bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh mencampur minyak semacam itu lagi. Artinya sekali saja. Ya, ini memberikan pesan bahwa tidak ada duplikat. Ya, tidak ada penduplikasian begitu ya. Terus berikutnya kalau kita baca dikatakan bahwa kepada badan orang biasa itu tidak boleh dibubuhkan. Ya, orang biasa siapa maksudnya? Selain imam, nabi, raja, minyak ini tidak boleh dibubuhkan, saudara. Kalau itu dilakukan, itu sebuah penghinaan kepada Tuhan. Lalu kita bertanya, coba perhatikan gereja yang mengklaim mereka ada minyak urapan. Mereka mengolesi minyak itu kepada babi, kepada anjing yang sakit, kepada ayam yang sakit, kepada mobil yang lagi mogok, bahkan dimasukkan ke dalam toilet. Saudara-saudara, itu sebuah bentuk penghinaan kepada Tuhan. Ya, pendeta seperti itu menghina Tuhan, saudara. Dan 100% dia bukanlah hamba Tuhan. Ya, kalau hamba iblis, iya saudara ya. Jadi itu bukan hamba Tuhan, saudara. Kalau dia hamba Tuhan, dia akan tahu aturannya. Ya. Dan minyak urapan yang dibuat oleh Musa, saudara, sekali lagi itu hanya sekali saja boleh dibuat. Dan ketika bait Allah tidak ada lagi, ketika keimamatan Harun juga sudah dihentikan, dan ketika tidak lagi nabi dan raja, maka minyak itu tidak dibutuhkan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus datang, minyak urapan ini tidak lagi dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah Roh Kudus. Jadi dulu orang diurapi dengan minyak, sekarang saudara-saudara setelah Juru Selamat datang, manusia diurapi dengan Roh Kudus.
Ya, pengurapan oleh Tuhan itu melalui Roh Kudus itu ketika seseorang menjadi percaya. Jadi saudara-saudara sadarlah, jangan sampai Anda ditipu, saudara. Anda tertipu karena Anda tidak pernah membaca Alkitab, ya. Banyak orang tertipu itu bukan karena mereka sebetulnya bodoh, saudara, tetapi karena mereka tidak memakai akal sehat mereka. Ada Alkitab sebagai penuntun bagi kita. Gunakan Alkitab, gunakan akal sehat Anda supaya Anda tidak disesatkan. Sebab saudara, iblis itu akan memukau Anda. Jadi saudara-saudara Islam Tuhan, minyak urapan itu tidak boleh dibubuhkan pada badan orang biasa. Dan itu hanya boleh diterima oleh nabi, imam, dan raja. Pada badan orang biasa itu tidak boleh. Yang mengajarkan berbeda dari situ, itu adalah penyesat, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.